Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, inayah dan hidayahnya, sehingga hingga pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, umur yang panjang, sehingga kita masih dapat melaksanakan aktivitas ibadah kita di pagi hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam tentunya tercurah selalu ke baginda penghulu alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat kita rindukan bertemu dengan beliau, dan selalu kita harap-harapkan dan selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan beliau. Selain bertemu di akhirat nanti juga kita mohon kepada Allah supaya kita bertemu dengan beliau walaupun hanya lewat mimpi. Karena kalau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW lewat mimpi, itu adalah benar bahwa beliau itu adalah sesungguhnya kita bertemu, bukan dengan mimpi hanya sebagai bunga-bunga tidur saja. Hadirin kaum muslimin, pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita tetap bersemangat dalam berdakwah, menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada semua orang, semua umat manusia, siapapun mereka, dari seluruh lini-lini yang bisa kita berdakwah, menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, ataupun ilmu-ilmu agama lainnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini adalah tentang dahsyatnya doa. Doa-doa dikabulkan, serta bagaimana dan di mana tempat berdoa yang paling mustajab yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk memulai kajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini, bila berbicara tentang masalah doa, tentu banyak sekali yang kita inginkan kepada Allah. Banyak sekali permohonan-permohonan kita kepada Allah. Terkadang di dalam doa kita, doanya sangat panjang. Mulai daripada A sampai Z. Setelah sholat kita doa, kadang ada sebagian pemimpin doa, baik dalam sholat jamaah atau di doa-doa biasa, ketika mereka memimpin doa, lama sekali, sampai pegal tangan ini untuk mengangkat, hanya sebagai mengucapkan kalimat amin, amin, terasa pegal saking lamanya. Di sini tidaklah masalah, karena doa kepada Allah, selain memang kita memohon apa yang kita inginkan kepada Allah, doa ini juga ibadah. Dalam memanjatkan doa kepada Allah, kita diberikan pahala, diberikan ganjaran. Doa panjang tidak masalah, banyak permintaan kepada Allah, Allah semakin senang. Semakin kita berdoa, Allah semakin senang. Maka berdoalah banyak-banyak. Tapi tentu dalam mengabulkan doa ini, disinilah nanti kita melihat kapan doa itu dikabulkan. Melalui ayat-ayat Al-Quran, kita lihat nanti dalilnya, dan juga tentunya melalui hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pendengar yang dirahmati Allah, maka kita mulai dari ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 186. Di dalam ayat ini kita membaca kitab tafsir Jalalain, yaitu kitab terjemah tafsir Jalalain. Hadirin yang dirahmati Allah,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibud da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di dalam penafsiran ayat ini, dalam kitab tafsir Jalalain disebutkan bahwa ada sekelompok sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan mereka? Apakah Rabb Tuhan kita itu dekat? Sehingga kita cukup berbisik kepadanya? Ataukah jauh sehingga kita harus memanggil-manggil? Ayat berikut akhirnya turun. Jadi waktu itu ada pertanyaan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, ada pertanyaan. Kalau kita berdoa itu bagaimana ya Rasulullah? Begitulah kira-kira. Apakah Tuhan kita itu dekat? Sehingga cukup aja berbisik kepadanya. Dalam berdoa itu apakah perlu berteriak-teriak? Ya Allah, ya Allah. Atau hanya cukup berbisik saja? Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah saya keturunan. Ya Allah, ya Tuhanku, dekatkanlah jodohku. Atau ya Allah, ya Tuhanku, luaskanlah rizkiku. Apa cukup berbisik? Maka dari pertanyaan sahabat Nabi Muhammad SAW ini, turunlah ayat sebagaimana yang kita bacakan di depan tadi. Lalu turun ayat yang sekira-kira artinya, apa jawab Allah melalui ayat tersebut? Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Jadi kata Allah, dia dekat. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku itu dekat. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu dekat kepada kita. Doa-doa kita, apapun yang kita panjatkan, didengar oleh Allah. Dan dikabulkan insya Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah, sungguhnya aku dekat dengan mereka dengan ilmuku. Beritahukan hal itu kepada mereka. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Jadi kata Allah, kalau kita berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan doa-doa kita. Apa doa kita? Terkadang kita dalam keadaan kesulitan atau berbeda keadaan kita dengan orang lain. Lalu kita ingin seperti orang lain. Karena kita melihat dengan keadaan mereka itu, mereka bahagia. Contoh umpamanya, orang selesai pendidikannya dengan baik. Kita melihat mereka sangat bergembira, berwisuda, bersuka cita, berbahagia, malah ada yang mengadakan syukuran, mengadakan jamuan-jamuan makan dan sebagainya, foto-foto bersama. Kita ingin seperti mereka, ya udah minta sama Allah. Allah akan kabulkan, Allah akan berikan. Atau ada juga setelah orang selesai wisuda, dapat pekerjaan, kita juga ingin seperti itu. Minta pada Allah, berikan aku pekerjaan. Allah kabulkan itu. Atau ada orang yang teman-teman kita sudah dapat jodoh, lalu kita belum dapat jodoh, ya minta sama Allah. Bahkan ini perlu kita minta. Kalau masalah jodoh ini perlu kita minta doa kepada Allah. Ya Allah, berikan aku jodoh yang baik. Berikan aku, kalau dia perempuan, ya Allah berikan aku suami yang soleh, yang mampu membimbing, yang bertanggung jawab,
yang banyak kepengnya ya Allah. Minta sama Allah. Kepeng itu duit ya, yang banyak uangnya, hartanya maksudnya. Minta sama Allah, Allah kabulkan. Jangan hanya seperti kita biasanya selama ini, kadang-kadang antara pemuda dan pemudi, cari jodoh itu tidak pernah lewat doa. Cari jodoh hanya lewat telepon, jumpa, menerima orang datang ke rumah, ajak jalan-jalan. Salah. Kalau tidak kita minta kepada Allah jodoh yang baik. Hanya kita mondar-mandir saja ke sana kemari, cerita-cerita, jalan-jalan. Allah akan berikan jodoh yang tidak sesuai dengan kriteria kita. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Minimal kita bertemu jodoh juga, iya. Tapi nanti jodohnya yang tidak sesuai. Dia ingin jodohnya tidak perokok, umpamanya dapat yang perokok. Dia ingin jodohnya yang tidak pengangguran, nanti dapat pengangguran. Tanpa doa ini. Yang umpamanya dia ingin jodohnya itu jangan menjudi, jangan minum minuman keras. Kalau tanpa doa, kemungkinan akan dapat seperti itu. Maka doa, minta, Allah kabulkan. Nah, Allah kabulkan. Karena di dalam tafsiran ini disebutkan Allah memberinya apa yang ia minta. Apapun yang kita minta Allah beri, asal yang baik-baik. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku, kata Allah. Dalam berdoa, kalau mau dikabulkan, jangan doa-doa aja. Tapi apa? Ikuti perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan ya ikuti. Apa yang dilarang, jauhi. Yakni berdoa kepadaku dengan menjalankan ketaatan. Dan beriman kepadaku, yaitu beriman secara terus-menerus. Agar mereka memperoleh kebenaran. Maksudnya mendapat petunjuk. Doa dan beriman. Nah, inti daripada kajian kita pada hari ini adalah kalau kita melihat ayat ini di ayat 186 yang sudah kita bacakan tadi dan kita terjemahkan serta kita tafsirkan melalui tafsir Jalalain, ternyata ayat ini berada di antara ayat puasa. Kita lihat di ayat 185 umpamanya. Itu tentang puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas. Kemudian di bawahnya nanti tentang puasa bawahnya paman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ini semuanya tentang puasa ini. Lalu di bawahnya juga di ayat 188. Nah, ini juga tentang puasa juga nih, tentang puasa. Uhilla lakum lailatas syiyam arrafasu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu pada malam Ramadan mendekati istrimu. Nah, ini malam Ramadan, di ayat ini tentang puasa nih. Malam Ramadan boleh dekati istri, siang Ramadan jangan. Dilarang. Nah, ayat sebelumnya tentang puasa, ayat setelah tentang puasa, lalu di tengah-tengahnya ayat doa. Apa artinya? Maka sebagian ulama menyampaikan ini maksudnya adalah bahwa doa yang paling dikabulkan adalah doa orang yang sedang berpuasa. Kalau kita sedang berpuasa, doa kita lebih cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Maka ini Ramadan ini kesempatan nih berdoa. Jangan sempat tidak puasa pula. Dosa. Berat hukumannya kalau nanti tidak berpuasa. Dan susah mengkodanya. Nggak ada alasan kita untuk tidak berpuasa kecuali orang yang boleh berbuka puasa. Kemarin di kajian Ramadan yang ketiga, kalau nggak salah,
Atau kedua, orang yang boleh berbuka puasa, orang sakit, orang tua yang sudah jompo, ibu-ibu menyusui, dan orang perjalanan, hamil dan menyusui, dan orang yang musafir. Ini selain itu jangan. Kecuali ibu-ibu banyak lagi halangan tuh, ada haid, ada nifas. Nah, ini lain lagi ya. Laki-laki puasalah. Insya Allah kajian berikutnya di Ramadan selanjutnya nanti akan kita bahas tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan rizki yang tidak disangka-sangka. Insya Allah. Mudah-mudahan panjang umur. Nah, puasa itu akan cepat terkabulnya doa. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis, yaitu riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi, diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW berkata, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang yang doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 orang. Gini ya. 3 orang. Ada 3 orang doanya dikabulkan oleh Allah. Siapa mereka? Doa-doa yang dikabulkan. Al-Imamul Adil. Yang pertama, doanya dikabulkan oleh Allah, pemimpin yang adil. Presiden adil terhadap rakyatnya. Gubernur adil terhadap rakyatnya. Apalagi bupati, camat, kecil, kepala lorong, pemimpin, kepala keluarga, suami. Ini semuanya pemimpin. Pemimpin yang adil sesuai syariat, doa mereka dikabulkan Allah. Hati-hati terhadap pemimpin. Kalau dia adil, jangan sempat Anda caci maki. Jangan sempat Anda didoakannya. Kalau didoakannya antum, doakannya kita, habis. Ya Allah, tenggelamkanlah si Fulan. Wah, habis kita. Hati-hati. Kalau ada pemimpin yang adil, minta doa kepada dia. Supaya kita didoakannya pula dengan doa-doa yang baik. Jangan sempat doakannya kita dengan doa buruk. Karena selalu kita caci maki. Karena berbeda politik, berbeda paham, berbeda karakter. Pemimpin banyak yang kita caci maki. Hati-hati, doa mereka dikabulkan oleh Allah SWT. Lalu yang kedua yang dikabulkan adalah as-shaimu hina yuftir. Orang yang berpuasa hingga dia berbuka. Orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Orang yang berpuasa ketika hendak berbuka, itu dikabulkan doa. Artinya apa ini? Ketika kita berpuasa, lalu di akhir-akhir puasa kita, umpamanya setelah dari sholat asar, ini kan akhir-akhir nih, mau berbuka ini. Setelah sholat asar sampai berbuka puasa, doa dikabulkan. Ini banyak di antara kita umat Islam ketika sudah sampai ketika hendak ingin berbuka, bukan doa yang kita panjatkan, tapi jalan-jalan, ngabuburit, pergi ke pasar-pasar, pergi ke tempat hiburan, pergi jalan-jalan, ambil kereta, isi minyak, jalan. Ada juga mengisi dengan kegiatan-kegiatan yang lain, enggak apa-apa, enggak salah. Selama tidak melanggar syariat, enggak salah. Cuman disitulah doa yang paling dikabulkan. Hendak berbuka itu, minta sama Allah, dikabulkan Allah insyaAllah. Lalu yang ketiga, doa yang tidak ditolak atau dikabulkan itu adalah doa orang yang dizalimi. Ketika ada seseorang yang terzalimi, hati-hati, doa mereka dikabulkan Allah. Saya terzalimi, saya berdoa, saya doakan antum. Anda yang menzalimi saya itu saya doakan, Allah kabulkan itu.
Atau orang lain kita jalimi, doakannya kita terkabul. Lumayan kalau doakannya kita panjang umur, sehat badan, murah rezeki, atau luas rezeki. Alhamdulillah. Kalau doakannya kita tenggelam di sungai, tenggelam di lumpur, nauzubillah min dzalik. Jangan jalimi orang. Pemerintah, jangan jalimi rakyat. Penguasa, jangan jalimi rakyat. Doa rakyat yang terjalimi dikabulkan Allah. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini disebutkan, yarfa'uha fauqal ghamam. Doa mereka itu diangkat ke awan. Doanya, doa orang yang tiga macam ini tadi diangkat ke awan, ya. Diangkat ke awan. Wa tuftahu laha abwabas sama. Dibukakan kepadanya pintu langit. Itu langit dibukakan. Wa yaqulu rabbu, Allah berkata. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa izzati la ansurannaki walau ba'dahin. Saya akan menolongmu walaupun nanti setelah saatnya tiba. Jadi doa kita itu bukan begitu. Kita doa langsung, ya Allah berikan saya wajah ganteng atau cantik. Oh langsung cantik. Enggak. Ya Allah berikan saya mobil. Lalu begitu setelah berdoa, buka pintu luar, sudah ada mobilnya atau motornya atau berikan rumahnya. Nah, nanti akan Allah berikan kalau sudah saatnya. Kadang Allah senang melihat kita merengek-rengek. Ya Allah, berikan saya keturunan ya Allah. Besok merengek lagi kita. Dosa merengek-rengek lagi. Allah senang. Bukan dalam arti dia senang kita menderita, tidak. Tapi artinya ketika kita berdoa serius, minta pada Allah, tentu kita dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan penuh harap. Allah suka melihat kita seperti itu. Sehingga ketika dikabulkan nanti saatnya sudah pas. Karena ada sesuatu yang kita inginkan kadang-kadang belum masanya, tidak cocok kepada kita. Umpamanya begini, kita minta kereta, Allah belum kabulkan karena belum saatnya. Kita minta anak umpamanya, kita belum dikasih keturunan, lalu kita minta keturunan, belum dikasih-kasihnya juga. Berarti saatnya itu belum pas. Nanti ada saat-saatnya pas diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau memang kadang-kadang memang nggak pas sama kita ada anak. Wallahu a'lam. Mari kita merenung dan bermohon kepada Allah di bulan puasa ini. Kita minta pada apa yang kita minta, insya Allah Allah kabulkan. Wallahu a'lam bisawab. Demikian pengajian kita pada pagi hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan faedah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.